الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari istrinya Hawa alaihissalam, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Di ayat yang lainnya lagi-lagi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan azima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar, wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat yang pertama di bulan Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 2023 Masehi. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang berkumpul ke tempat ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, bukan hanya sekedar rutinitas kita di setiap pekannya, bukan hanya sekedar oh fulan pergi ke masjid. Tidak enak kalau saya juga tidak pergi ke masjid. Akan tetapi jamaah sekalian,
Kita datang berkumpul ke tempat ini karena memenuhi panggilan Allah. Allah yang memanggil kita. Di dalam surah Al-Jum'ah, surah urutan 62, Allah Subhanahu wa taala memanggil semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau telah masuk waktu salat pada hari Jumat, yang harus kita lakukan jemaah sekalian, fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju dzikrillah. Kata para ulama tafsir, bersegera menuju ke masjid. Wadharul bai', dan tinggalkan seluruh urusan jual beli. Kata para ulama tafsir, seluruh urusan dunia kita tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu jauh lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang istimewa, hari yang terbaik di setiap pekannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun yaumin talat alaihi syams." Sebaik-baik hari dari semenjak diterbitkannya matahari, hari terbaiknya adalah yaumil jum'ah, hari Jumat. Fihi khuliqat Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan hadisnya, wala takuna sa'ata illa fi yaumil jum'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kemudian jemaah sekalian, hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, hari raya untuk umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaratin nasara yaumul ahad." Orang-orang Nasara memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Wa ikhtaratil yahudu yaumus sabat, dan orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Wa huditu ila yaumil jum'ah, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan hidayah oleh Allah untuk memilih hari Jumat sebagai hari raya untuk umat Islam. Maka jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya hari Jumat bukan hari yang biasa-biasa saja, maka mungkin muncul pertanyaan, apa yang seharusnya kita perlakukan atau apa yang seharusnya kita kerjakan di hari Jumat untuk memuliakan hari raya tersebut. Jemaah sekalian, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya ada beberapa amalan yang hendaknya kita kerjakan di setiap Jumatnya. Yang pertama jemaah sekalian adalah mandi dan bersegera menuju ke masjid. Mungkin sudah pernah sampai di telinga kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasila fi yaumil jum'ah," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, guslal janabah, sebagaimana mandinya ketika dia telah junub. Summa ra'a bisatil ula, kemudian dia datang di masjid waktu yang pertama. Yang didapatkan oleh orang ini jemaah sekalian, faka'annama qarabal jamalah, atau kama qala Rasul, baginya mendapatkan pahala berkurban dengan seekor unta. Yang datang di waktu yang pertama mendapatkan pahala seperti berkurban dengan seekor unta. Wa marra bisati tsaniyah, dan yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarabal baqarah, baginya mendapatkan pahala berkurban dengan seekor sapi. Wa marra bisati tsalitsah, dan yang datang di waktu yang ketiga, faka'annama qaraba, baginya mendapatkan pahala berkurban dengan seekor kambing. Wa marra bisati rabi'ah, dan yang datang di waktu yang keempat, faka'annama qarabal dujajah, baginya mendapatkan pahala berkurban dengan seekor ayam. Wa marra bisatil khamisah, dan yang datang di waktu yang kelima, faka'annama qarabal bayda, baginya mendapatkan pahala berkurban dengan sebutir telur. Cukup sampai di situ? Belum jemaah sekalian. Kemudian lanjutan hadisnya, fa idza kharajatil imam, ketika imam atau khatib telah naik ke atas mimbar, hadaratil malaikah, maka para malaikat pun hadir dan duduk yastami'una dzikr, untuk mendengarkan zikir atau khutbah yang sedang disampaikan oleh khatib yang sedang berkhutbah. Dari hadis yang panjang ini jemaah sekalian, kata para ulama,
bagi orang yang datang terlambat ke masjid di hari Jumat tidak mendapatkan pahala seperti yang kita sebutkan di yang tadi. Maka jamaah sekalian, kalau hari ini kita masih terlambat datang ke masjid, usahakan pekan berikutnya kita tidak lagi datang terlambat. Jamaah sekalian, hari Jumat satu kali saja dalam sepekan. Masa kita mau terlambat terus jamaah sekalian? Ini yang pertama untuk memuliakan hari Jumat, mandi dan bersegera menuju ke masjid. Lalu mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya bekerja. Kalau begitu jamaah sekalian, mandi di pagi harinya, gabungkan niat sekaligus di hari Jumat, sekaligus untuk mandi Jumat, supaya nanti menghemat waktu. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua yang perlu kita amalkan di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Surah urutan ke-18 di dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara surat Al-Kahfi," barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dumina minal fitnatid dajjal, baginya diselamatkan dari fitnatul dajjal, atau kama qala Rasul. Di ayat di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man qara surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah," barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dumina minal fitnah, disebutkan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan keumumannya semua jenis fitnah, dijauhkan orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Cukup sampai di situ? Masih ada hadis yang lain jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, "Man qara surat Al-Kahfi," barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat atau di malam harinya, wada'allahu nurun ala wajah, Allah akan meletakkan cahaya di atas wajah orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka jemaah sekalian, tidak ada yang menghalangi kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat kecuali karena kemalasan kita saja. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang perlu kita lakukan di hari Jumat adalah memperbanyak membaca selawat untuk Nabi SAW. Kita diminta untuk berselawat di setiap waktu. Akan tetapi khusus di hari Jumat jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, "Fa'akthiru sholata ilayya," maka perbanyaklah membaca selawat untukku pada hari Jumat. Dan jemaah sekalian, saya sering membuatkan contoh. Kita berdiri dari tempat duduk kita menuju tempat sendal kita jemaah sekalian, bisa kita berselawat kepada Nabi SAW minimal 3 kali. Dan tidaklah berat jemaah sekalian. Lalu apa yang menghalangi kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW? Aqulu qouli hadza, saya telah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jamaah sekalian, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyebutkan 3 amalan yang hendaknya kita kerjakan di hari Jumat. Tentu ada amalan yang lain jemaah sekalian, seperti misalnya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang lainnya juga adalah kita memakai pakaian terbaik yang kita miliki, memakai wewangi-wangian yang terbaik yang kita miliki untuk kemudian kita pakai menuju ke masjid atau rumah-rumah Allah mengerjakan sholat. Kemudian jemaah sekalian, khusus pada hari Jumat ada 2 buah riwayat hadis yang menunjukkan tentang diijabahnya doa pada hari Jumat. Hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya antara duduknya khotib di antara khutbah yang pertama sampai diiqamahkannya sholat, dan ini yang menjadi landasan kaum muslimin di khutbah Jumat yang kedua pasti berdoa. Dan juga jemaah sekalian, hadis yang lain menunjukkan waktu diijabahnya doa pada hari Jumat adalah pada saat setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Maka sebagai muslim yang cerdas jemaah sekalian, di khutbah Jumat yang kedua kita berdoa, nanti setelah sholat asar kita juga berdoa. Dan jemaah sekalian, berdoa ini adalah sesuatu yang sangat mudah, tidak membutuhkan energi yang khusus. Kita di atas kendaraan jemaah sekalian, daripada antum berdesa-desakan macet,
daripada melihat kiri kanan, ini helm pakainya helm putih, ini pakainya helm kuning. Kenapa tidak antum gunakan di atas kendaraan antum untuk berdoa? Allahumma adkhilnal jannah misalnya. Ya Allah, masukkan saya ke dalam syurga, masukkan kami dalam syurga dan yang lainnya. Ya Allah, nikahkan saya yang belum menikah. Ya Allah, karuniakan saya keturunan yang sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan, dan seterusnya. Berdoa jemaah sekalian pada saat setelah asar sampai menjelang maghrib. Akhirnya jemaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur 'ala ikhwanina al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma najjil mu'minina wal mu'minin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin ya qawiyyun ya jabbar ya qadi al-hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qumu ila salatikum au aqimus shalah.